adalah pembukaan. Yang kedua adalah oleh saudari Ainun Hafidatul Fikriyah, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab oleh audiens. Susunan acara keempat yakni penyampaian masukan dan saran oleh dosen penguji dan dilanjutkan dengan penyampaian masukan dan saran oleh dosen pembimbing. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum pemaparan proposal dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya yakni pemaparan proposal untuk saudari Ainun Hafidatul Fikriyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Muzayana STMT selaku dosen penguji 1 yang sedang berhalangan hadir. Kepada yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ketut Prasetyo MS selaku dosen penguji 2 dan yang saya hormati pula Ibu Dian Ayu Larasati SPD MSc selaku dosen pembimbing serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam acara seminar proposal pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Ainun Habidatul Fikriyah dengan NIM 2204027475 dari program studi S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan berharga ini, izinkan saya memaparkan proposal penelitian dengan judul Peran Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPST Desa Kraton, Kecamatan Krian. Penelitian ini muncul dari rasa ingin tahu dan kepedulian saya terhadap isu pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan serius, khususnya di wilayah desa. Saya ingin menyoroti bagaimana peran masyarakat yang seharusnya menjadi aktor utama dalam mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa. Melalui presentasi ini, saya berharap bisa menerima masukan untuk penyempurnaan rancangan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Dengan rasa hormat, izinkan saya memulai pemaparan. Permasalahan sampah saat ini merupakan suatu isu lingkungan yang sangat mendesak. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, tahun 2024 menunjukkan bahwa timbulan sampah nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan Jawa Timur menempati urutan pertama sebagai penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah sudah menjadi tantangan serius di berbagai tingkatan mulai dari global, nasional, hingga lokal. Untuk satu tingkat di bawahnya yaitu Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam 3 besar penghasil sampah di Jawa Timur. Situasi ini menuntut adanya kebijakan pengelolaan yang tidak hanya mengandalkan aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga menekankan pada peran dari masyarakat. Sebab tanpa adanya keterlibatan masyarakat, berbagai program pengelolaan yang dirancang oleh pemerintah akan sulit mencapai titik efektivitas. Dalam konteks lokal, Desa Kraton di Kecamatan Krian menjadi salah satu desa yang telah memiliki tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST. Kehadiran TPST ini seharusnya menjadi solusi untuk mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA serta meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan kebersihan lingkungan. Namun realita di beberapa TPS menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah terutama dalam pemilahan sampah rumah tangga, penyotoran sampah organik dan anorganik secara terpisah serta keterlibatan dalam kegiatan edukasi lingkungan yang diselenggarakan oleh pengelola TPS. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fasilitas yang tersedia dengan keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam sistem tersebut. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah secara jelas menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pengurangan maupun penanganan sampah sejak dari sumbernya. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji sejauh mana masyarakat berperan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan membuat keterlibatan masyarakat.
Di sini saya tampilkan data mengenai timbulan sampah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024. Berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah nasional, terlihat bahwa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo mencapai lebih dari 3.000 ton per tahun dan menempatkan Sidoarjo sebagai salah satu dari 3 daerah dengan produksi sampah terbesar di Jawa Timur. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan sampah di Sidoarjo merupakan persoalan serius bukan hanya dari sisi volume, tetapi juga dari sisi pengelolaannya. Artinya di mana upaya teknis semata seperti pengangkutan dan pembuangan ke TPA tidak lagi cukup. Dibutuhkannya perubahan paradigma pengelolaan yaitu menekankan peran masyarakat dalam mengurangi dan menangani sampah. Dalam konteks lokal, TPST yang ada di desa seharusnya menggunakan strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun kenyataan pada beberapa TPST, tingkat partisipasi warga dalam pemilihan sampah, penyotoran, maupun keterlibatan dalam edukasi lingkungan masih rendah. Disinilah muncul kesenjangan antara fasilitas yang sudah tersedia dengan keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama. Dengan demikian, data pada slide ini memperkuat alasan mengapa penelitian mengenai peran masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton menjadi relevan dan penting dilakukan agar kita bisa memahami lebih dalam faktor pendukung maupun penghambat dari partisipasi masyarakat di tingkat desa dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Diidentifikasikan beberapa permasalahan utama. Yang pertama ada sampah masih menjadi isu lingkungan yang mendasar khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang kedua pengelolaan TPST Desa Kraton belum berjalan optimal meskipun fasilitas sudah tersedia. Hari ini tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat baik dalam pemilahan maupun pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah di TPST juga terkendala oleh keterbatasan sarana dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, terdapat kesenjangan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan sehingga tujuan pengelolaan sampah belum sepenuhnya tercapai. Dari identifikasi masalah tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana peran masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton? Kedua, faktor-faktor apa saja yang mendukung sekaligus menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Kraton? Dan ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton, Kecamatan Krian? Agar penelitian ini terfokus, saya juga menetapkan beberapa batasan. Untuk subjek penelitiannya adalah masyarakat Desa Kraton, pengelola TPST, dan aparat desa di Desa Kraton. Untuk objek penelitiannya terbatas pada peran masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Lokasi penelitiannya berada di TPST Desa Kraton, Kecamatan Krian. Fokus penelitian adalah implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat lokal tanpa membahas kebijakan makro lintas sektor. Sedangkan waktu penelitian dibatasi pada periode pelaksanaan skripsi. Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan bisa lebih terarah untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat desa. Untuk penelitian ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk peran masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Desa Kraton, Kecamatan Krian. Kedua, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dan ketiga, menganalisis strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton menjadi lebih optimal. Selain tujuan penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian geografi, khususnya dalam melihat interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penelitian ini juga dapat memperkaya pengetahuan terkait implementasi kebijakan lingkungan di tingkat lokal, serta memberikan pemahaman lebih lanjut tentang peran aktor sosial, institusi lokal, dan budaya lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sementara dari sisi praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa, pengelola TPST, maupun organisasi masyarakat dalam merancang strategi pengelolaan sampah yang lebih adaptif dan partisipatif. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, mendorong pendekatan pemberdayaan yang lebih kontekstual dan inklusif, serta membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya nilai ekologis.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam ranah akademis, tetapi juga memberi dampak nyata pada masyarakat di Desa Kraton. Dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa landasan teoritis yang meliputi 4 aspek. Yang pertama, tentang peran dan partisipasi masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kemudian yang kedua, tentang implementasi kebijakan yang menjadi kerangka utama dalam penelitian ini. Yang ketiga, konsep pengelolaan sampah berbasis circular economy yang mendorong pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang. Dan keempat, tentang peran tempat TPST sebagai instrumen pengelolaan sampah di tingkat desa. Untuk grand teori atau teori utama, saya menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor kunci, yaitu ada komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Untuk komunikasi itu sejauh mana kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh pelaksana maupun masyarakat. Kemudian sumber daya yang meliputi tenaga, dana, sarana, dan prasarana pendukung. Disposisi pelaksana meliputi sikap, komitmen, dan kemampuan aktor-aktor pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Yang terakhir, struktur birokrasi, yakni sistem, prosedur, dan koordinasi antar lembaga yang mendukung kelancaran implementasi. Saya menggunakan teori Edward III sebagai grand teori karena teori ini memiliki kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks lokal seperti TPST Desa Kraton. Melalui 4 faktor tersebut, kita dapat melihat secara jelas di mana letak hambatan maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hubungan teori ini dalam kajian geografi terletak pada aspek geografi lingkungan yang mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Dalam hal ini, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di desa tidak hanya soal regulasi, tetapi juga bagaimana masyarakat sebagai aktor sosial berperan dalam menjaga kestabilan lingkungan. Dengan menggunakan teori Edward III, penelitian ini dapat menjembatani analisis kebijakan dengan dinamika sosial ekologis yang menjadi fokus ilmu geografi. Pada bagian bawah slide ini saya tampilkan bagian teori Edward III. Bagian ini menggambarkan keterkaitan antar faktor seperti yang dijelaskan tadi, yaitu komunikasi menjadi awal yang menentukan pemahaman pelaksana, lalu diikuti dengan sumber daya yang memadai, dilanjut dengan disposisi pelaksana yang menunjukkan sikap dan komitmen, serta didukung oleh struktur birokrasi yang efektif. Keempat faktor ini kemudian berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Beberapa penelitian relevan telah dilakukan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, Mas Riva dan Harjati pada tahun 2024 menyoroti partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah melalui analisis kebijakan dan menekankan perlunya peningkatan kesadaran kolektif. Kemudian ada penelitian dari Nurika dan rekan-rekan pada tahun 2022 meneliti tata kelola pengelolaan sampah berbasis Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tahun 2008 dengan metode studi kasus dengan hasil menekankan pentingnya regulasi dan mendukung pengelolaan sampah. Kemudian ada penelitian dari Rahman dan rekan-rekan tahun 2020 menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal dan partisipasi komunitas berperan penting dalam mengurangi beban sampah di TPA melalui pendekatan deskriptif dan kualitatif. Dan yang terakhir, penelitian Sari dan Sukmana pada tahun 2025 menilai efektivitas program pengelolaan sampah di tingkat desa melalui survei dan wawancara. Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian partisipasi masyarakat memang sudah cukup banyak dilakukan, namun masih terdapat celah, yaitu kurangnya penelitian yang secara spesifik mengkaji peran masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa dengan menggunakan kerangka teori Edward III. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti partisipasi atau tata kelola, tetapi belum menghubungkan secara langsung faktor-faktor implementasi kebijakan dengan konteks geografi di tingkat lokal. Kemudian muncullah keterbaruan
yaitu memadukan analisis peran masyarakat dengan 4 faktor implementasi Edward III dalam konteks pengelolaan TPST di Desa Kraton. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan dijalankan di tingkat lokal sekaligus menambah kontribusi teoritis dalam kajian geografi. Selanjutnya, kerangka berpikir yang saya gunakan dapat dilihat pada bagian sisi kanan slide. Bagian ini dimulai dari kebijakan pengolahan sampah sebagai acuan utama. Dari kebijakan ini muncul proses implementasi di tingkat desa, khususnya melalui TPST Desa Kraton. Implementasi ini kemudian dipengaruhi oleh 2 aspek utama, yaitu peran masyarakat sebagai aktor sosial dan faktor implementasi sebagai komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Kedua aspek tersebut saling terkait dan menghasilkan faktor pendorong maupun penghambat. Dari analisis faktor ini kemudian dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Strategi yang berhasil akan bermuara pada peningkatan efektivitas pengelolaan sampah di Desa Kraton. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan penggunaan metode ini adalah karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana peran masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menggali secara lebih detail pandangan, pengalaman, serta dinamika yang terjadi di masyarakat Desa Kraton. Dari sisi lokasi dan waktu penelitian dilakukan di TPST Desa Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi utama karena desa ini menjadi salah satu contoh dari pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Untuk waktu penelitian bersifat tentatif dan akan disesuaikan setelah proposal ini disetujui sehingga penjadwalan dapat lebih realistis sesuai kondisi lapangan. Rancangan penelitian ini digunakan adalah studi kasus. Rancangan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi fenomena spesifik, yakni bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah berjalan di satu desa tertentu dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang ada. Dengan studi kasus, peneliti bisa menelusuri secara detail proses dan kendala yang dihadapi di Desa Kraton. Adapun subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok utama. Yang pertama, aparatur desa sebagai pihak pemerintah lokal yang mendukung kebijakan. Kedua, pengelola dan petugas TPST yang berperan langsung dalam operasional sehari-hari. Ketiga, tokoh masyarakat atau kelompok swadaya yang berperan sebagai agen perubahan di tingkat komunitas. Dan keempat, warga Desa Kraton sebagai masyarakat umum yang partisipasinya menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan pokok, tetapi tetap memberikan ruang untuk eksplorasi jawaban dari informan. Melalui wawancara ini, peneliti akan menggali lebih dalam pandangan, pengalaman, dan persepsi informan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Informan terdiri dari aparat desa, pengelola TPST, tokoh masyarakat, serta warga Desa Kraton. Untuk yang kedua, yaitu observasi, dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton, termasuk proses pemilahan, penyetoran, dan pengelolaan sampah. Observasi juga mencakup interaksi masyarakat dengan pengelola, serta program edukasi lingkungan yang dijalankan. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data nyata mengenai praktik di lapangan yang mungkin berbeda dengan jawaban verbal dari wawancara. Yang ketiga, yaitu dokumentasi. Digunakan untuk melengkapi data primer berupa arsip TPST, laporan kegiatan, peraturan desa, maupun dokumen lain yang relevan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bahan validasi dan triangulasi untuk memperkuat keabsahan temuan penelitian. Analisis data. Dan ini menggunakan analisis interaktif yang terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, reduksi data, yaitu proses memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh agar fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian, naratif, tabel, atau visualisasi temuan untuk memudahkan pembacaan hasil penelitian.
Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi di mana peneliti melakukan interpretasi mendalam serta pengecekan ulang data melalui triangulasi. Triangulasi ini digunakan untuk membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data sehingga hasil penelitian tidak hanya bergantung pada satu sumber saja. Terakhir, digunakan pula pendekatan reflektivitas penelitian. Peneliti ini menyadari bahwa posisi peneliti dapat memunculkan potensi bias. Oleh karena itu, refleksivitas penting untuk menjaga objektivitas dan interpretasi sekaligus mengontrol subjektivitas peneliti agar tidak mengganggu validitas hasil. Dengan kombinasi teknik pengumpulan dan analisis data tersebut, penelitian ini dapat diharapkan menghasilkan temuan yang kuat, kredibel, dan komprehensif dalam menggambarkan peran masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton. Demikian pemaparan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Peran Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPST Desa Kraton, Kecamatan Krian. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian geografi lingkungan serta manfaat praktis bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Saya sangat menyadari bahwa proposal ini sangat membutuhkan banyak masukan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka atas kritik serta saran yang konstruktif dari Bapak Ibu dosen penguji demi kelancaran penelitian saya ke depan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan proposal skripsi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab oleh audiens. Dalam sesi ini, pertanyaan dibatasi maksimal hanya 3 pertanyaan saja. 3 pertanyaan tersebut akan ditampung terlebih dahulu yang selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Ainun secara langsung. Untuk itu, audiens yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand, sebutkan nama dan juga Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Izinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Niswatul Muslihah dengan NIM akhir 006. Saya ingin bertanya kepada Saudari Ainun, mengapa Anda memilih TPST Desa Kraton sebagai lokasi penelitian? Terima kasih. baik. Untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan. Oke, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Saki Sotoika Widiatna dengan NIM akhir 108 dari 2022C. Izin bertanya kepada Saudari Ainun, kenapa memakai teori Edward III dalam penelitian yang dipakai, bukan teori yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Regita Andati Soleha. Izin bertanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini mengapa memakai pendekatan kualitatif deskriptif? Sekian, terima kasih. Baik, 3 pertanyaan sudah saya cukupkan sampai di sini. Kepada Saudari Ainun dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Saya persilakan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Saudari Nisfa. Kenapa memilih TPST Desa Kraton sebagai lokasi penelitian? Saya memilih TPST Desa Kraton karena desa ini merupakan salah satu contoh penerapan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat lokal yang sudah memiliki fasilitas dan kelembagaan pengelolaan yang cukup lengkap.
Selain itu, Desa Kraton memiliki karakter wilayah semi perkotaan atau suburban yang menarik karena berada di antara dinamika lingkungan pedesaan dan perkotaan. Situasi sosial seperti ini memungkinkan munculnya beragam pola perilaku dan tingkat kesadaran lingkungan yang berbeda di kalangan warga. Dan itu menjadikan Desa Kraton menjadi lokasi yang relevan untuk memahami bagaimana kebijakan lingkungan diimplementasikan secara nyata di tingkat desa, terutama dalam konteks keberlanjutan pengelolaan sampah. Untuk pertanyaan yang kedua dari Saudara Sakif, kenapa teori Edward III yang dipakai bukan teori lain? Teori Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor yang sudah dijelaskan tadi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana kebijakan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut membantu menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton berjalan sesuai dengan tujuan, serta bagaimana interaksi antara pengambilan kebijakan, pelaksana, dan masyarakat berlangsung dalam prosesnya. Dan yang terakhir, pertanyaan dari saudari kita, kenapa memakai pendekatan kualitatif deskriptif? Saya memilih metode ini karena penelitian saya memerlukan adanya pemahaman analisis secara mendalam tanpa adanya perlu yang namanya pengujian variabel atau pengujian hipotesis, tapi menganalisis dan menjelaskan secara mendalam dengan cara naratif. Apakah jawaban dari Saudari Ainun dapat diterima? Baik, bisa diterima. Baik, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan kedua. Baik, untuk sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih disampaikan kepada audiens atas partisipasinya. Selanjutnya adalah fokus group discussion. Untuk Bapak Profesor Dr. Ketut Prasetyo MS selaku dosen penguji kedua, dipersilahkan untuk menyampaikan masukan maupun sarannya. Terima kasih. Dengar suara saya? Halo? Dengar, Jelas, Prof. Pak. Jelas. Ini bukan FGD. Jadi kalau moderator tadi menyilahkan untuk ikut FGD, ini apa FGD? Koreksi, moderator, ini bukan FGD. Ini seminar proposal loh. Baik, Ya, Bapak, mohon yang maaf. dengar tadi. Ini katanya masuk apa sesi FGD, benar apa enggak? Yang dikatakan moderator tadi lah, benar enggak? Salah, Bapak. Oh, ya, makasih. Kita memperdalam apa yang sudah ditulis dalam proposal Saudara Ainun. Kamu harus memperkuat teori partisipasi masyarakat. Ini ada 2 istilah yang kamu pakai. Sama apa tidak? Peran masyarakat dengan partisipasi masyarakat. Saya tanya dulu, yang kamu teliti itu peran masyarakat atau partisipasi masyarakat? Izin menjawab, Prof. Peran masyarakat. Apa? Peran masyarakat. Tapi di dalam terkadang saya baca partisipasi. Ya, konsisten dengan ini
Judulnya peran, tapi di daftar isi juga seperti itu. Kemudian yang kedua, saya coba lihat di dalam daftar pusaka itu loh, partisipasi, coba halaman 13. Partisipasi yang paling baik adalah kolaboratif dan transformatif. Benar. Halaman 13. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris dari atas. Bahwa partisipasi yang paling baik adalah kolaboratif dan transformatif. Benar tulisan itu? Sekedap, Prof. Benar. Apa sih disebut dengan kolaboratif dan transformatif itu? Apa menurut kamu? Ini kan yang nanti akan diukur. Oh, ini kolaboratif. Oh, ini transformatif. Begitu kan? Iya, Prof. Apa bedanya? Atau pengertian aja dulu lah. Kolaboratif. Terus apa sih kolaboratif? Apa sih transformatif itu? Menurut kamu? Untuk kolaboratif itu menggambarkan suatu upaya di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Terus kaitannya dengan implementasi apa perannya dalam pengelolaan sampah? Gimana? Hubungan kolaboratif dan implementasi kebijakan itu untuk memperkuat efektivitas kebijakan, Bro. Dalam hubungannya dengan peran masyarakat, peran masyarakat dalam pengimplementasi kebijakan apa kolaboratif itu? Jadi pengertian kolaboratif itu dua orang bekerja sama demikian. Nah, kaitannya dengan nanti kalau variabel itu diterapkan, peran masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, gimana itu? Usung sampah bareng-bareng begitu apa? Yang kedua, oke, lewat dulu daripada lama-lama. Transformatif. Apa itu transformatif itu? Halaman 13 juga. Hubungannya dengan peran dalam pengelolaan sampah. Ya, kamu coba dalami lagi lah. Istilah-istilah populer itu tapi kamu belum mengerti. Karena ini kan konsekuensinya yang akan sebagai dasar untuk melihat kenyataannya dalam objek peran masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Seperti kolaboratif, terus tadi apa? Transformatif. Itu kan nanti kamu lihat, ya apa enggak? Iya, Prof. Nah, peran masyarakat nanti dalam hubungannya dengan penelitianmu, siapa sih yang jadi objek penelitianmu? Yang jadi objek penelitian saya
Ya masyarakat, Hmm, iya, mestinya peran itu kan. masyarakat. Iya, tetapi di sini ada apa? Ada kepala desa, bahkan masyarakat itu paling bawah di dalam apa? Saya coba acak aja lah ini eh, sebagai apa istilahnya kalau di kualitatif itu apa? Mereka itu subjek apa objek? Sebagai Eh? subjek. Subjek, subjek. Nah ini kan, jadi berdasarkan kita tersebut sasaran penelitian secara lebih tinggi aparatur desa, pengelola dan tugas operasional, tokoh masyarakat halaman 18. Halaman 18. Itu subjek. Ini subjek penelitian. Subjek penelitian itu ada itu. Kepala desa, aparatur desa, pengelola, petugas operasional, tokoh masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, warga desa keraton, dan lain sebagainya itu kan. Ini yang Iya, benar yang Prof. mana? Yang benar yang mana? Kalau di dalam penelitian saya, subjeknya itu ada aparatur desa, pengelola, tokoh masyarakat, serta warga desa keraton. Tapi fokus penelitianmu ke siapa? Masyarakat kan ya. Iya, Fokusnya kan, oh judulnya peran masyarakat, bukan peran kepala desa, aparatur desa, pengelola sampah, tokoh masyarakat kan tidak. Warga, warga desa kan, desa mana? Desa keraton. Keraton. Iya, fokusnya kan di situ kan. Iya, Prof. Nah, yang lain itu sebagai faktor pendukung dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Keraton. masyarakat. Jadi fokus penelitianmu adalah apa? Coba saya Masyarakat. tanya. Peran Ya, masyarakat. Peran masyarakat masyarakat. Masyarakat di mana? di desa keraton. Itulah. Jadi subjek penelitiannya fokusnya adalah itu. Jadi jangan sampai kok ini pakai populasi sampel itu di dalam penelitian kualitatif baru dengar saya ini. Apakah boleh? Di kualitatif itu ada populasi, ada sampel. Halaman 18 itu ada populasi, sampel. Apa populasinya? 18. Halaman 18. Itu ada populasi, ada sampel. Di kualitatif itu setahu saya tidak ada populasi dan sampel. Itu hanya pada penelitian Kuanti. kuantitatif, ya kan? Iya, Prof. Apa ini? Di halaman 18, Mbak. Mbak Ainun, Iya, saya Prof. baca. Benar. Salah, Prof. Itu saya coba ini kualitatif apa kuantitatif gitu loh. Nggak apa-apa kok. Kuantitatif, deskriptif nggak apa-apa. Tapi kalau konsekuensi ke kualitatif, hilangkan populasi dan sampel. Apa? Gantinya apa, Mbak? Subjek penelitian. Dan O, Dan yek. objek. Subjek dan O, yek. Objek. Subjeknya apa? Subjeknya peran masyarakat. Objeknya Peran dari masyarakat tadi. kuali. Objeknya itu pengelolaan sampah. Ya, Ya, subjeknya Prof. siapa? Pelakunya adalah masyarakat. Masyarakat. Fokusnya di situ. Kadang kan nanti apa nggak dicari lali itu nanti. Sudah Ya, dicatat. Ya. oke. Sekarang pertanyaannya, dalam penelitian kualitatif itu, apakah fungsi apa hasil penelitian itu bisa dibuat untuk generalisasi? Bisa untuk generalisasi kaitannya dengan apa?
populasi sampel itu loh. Bisa kan dipakai untuk generalisasi? Kamu coba baca penelitian kualitatif lagi, yang lebih jauh lagi. Ngopimu kurang pahit, bahasanya begitu katanya. Melekmu kurang bengi, gitu dah ya. Di kualitatif. Nggak apa-apa. Kira-kira bisa dipakai untuk generalisasi hasil penelitian kualitatif itu. Tidak bisa, Prof. Kenapa? Karena generalisasi itu bersifat statistik. Enggak, ini penelitian bersifat induktif. Jadi bukan deduktif. Jadi kalau deduktif itu bisa dipakai untuk apa? Generalisasi. Itu ya. Ya, Prof. Mbak itu balik pikir ke format ya, cara nulis itu ya. Di halaman berapa itu? Kajian pustaka ya, di kajian pustaka itu kan. Terutama di Ya, Prof. bab apa di bagian terakhir. Itu loh, penelitian relevan. Penelitian relevan. Jadi mulai dari halaman 10 sampai ke 11 itu loh. Oke. Kemudian 12 itu lah. Jadi yang terakhir aja saya baca. Amelia, coba baca nan. Amalia 2019 menunjukkan bahwa modal Dalam sisa kurung, itu Amelia, Hah? iya, Amelia dalam kurung 2019 sih kan iya. menunjukkan ini pokok kalimatnya mana coba? Itu hanya apa? Hanya struktur tapi itu mengganggu sekali. Kita tulis mundur. Nah ini formatnya masih format kuantitatif, tapi kamu maunya kualitatif, ya kan? Benar. Iya, Prof. Kualitatif model siapa yang kamu pakai? Karena ada beberapa model. Ini kamu membaca bukunya kualitatifnya siapa sih? Kemarin sempat membaca punyanya Prof. Sugiono sama satunya Creswell. Yang khusus kualitatif, kamu baca bukunya Pak Moleong. Pak, Moleong, itu ada kualitatif, khusus kualitatif dia. Pak Giono itu campuran kualitatif dan kuantitatif. Pak baik, Moleong itu kualitatif saja. Itu. ya, baik, Prof. Jadi fokusnya ke siapa kamu penelitianmu nanti? Fokusnya di peran masyarakat. Peran masyarakat. Nah, variabel yang menentukan peran masyarakat itu apa saja? Kamu sudah punya bayangan? Variabel yang menentukan peran masyarakat itu Apa? Jadi membedakan satu orang dengan orang lain dalam hal perannya di pengelolaan sampah itu apa saja? Kamu sudah tahu teorinya? Siapa? Peran masyarakat. Jadi yang menentukan perannya, nanti kan akhirnya kamu coba mendata perannya tinggi atau sedang atau apa begitu kan? Kayaknya ya, Prof. Ya, per orang kan begitu kan? Halo? iya, Prof. Nah, itu ukurannya apa? Atau data apa yang kamu pakai untuk membedakan atau membuat apa subjek itu membuat apa eh, kesimpulan kira-kira. Kamu kan pakai apa? Fokus grup diskusi. Apa? Apa? eh, Triangulasi apa fokus grup diskusi? Triangulasi, Prof. Hah? Triangulasi, membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan siapa? Itu yang triangulasi itu kan pendapat mereka kan.
ya kan? Iya, Prof. Kaitannya Iya. dengan pengelolaan. Siapa yang jadi objeknya? Di triangulasi Masyarakat, itu loh. masyarakat desa keraton. Nah, oke. Caranya bagaimana? Yang itu kan diobservasi terlebih dahulu di dalam kenyataannya di situ seperti apa, kemudian dibandingkan dengan wawancara dari setiap informan. Membandingkannya apa dengan apa, Mbak? Memban Caranya apa? yang pertama membandingkan antara hasil observasi di lapangan dengan hasil wawancara dengan masyarakat. Siapa yang melakukan membandingkan itu? Siapa? Peneliti. Ya, Peneliti. Ya. ya, Jadi Prof. gini, Mbak. Triangulasi itu, triangle. Itu tiga kan? Jadi dari sudut berbagai pandangan, pendapat orang, dicari titik tengahnya. Jadi masyarakat itu dikumpulkan, dicari pendapatnya. Jadi untuk membuat kepastian jawabannya itu apa? Itu namanya triangulasi. Jadi bukan peneliti yang menentukan itu, tetapi peneliti mengumpulkan data dari diskusi bareng. Jadi umpamanya eh, tadi untuk membuat kepastian jawaban dari sektor kepala desa, perangkat desa, kelompok masyarakat dikelompokkan lagi, umpamanya tokoh masyarakat, masyarakat biasa. Diberi kasus, umpamanya, dalam menangani sampah di desa kita, gitu kan ya. Yang paling menonjol adalah sampah rumah tangga. Bagaimana pendapat Bapak, Kepala Desa? Bagaimana pendapat dari warga, tokoh masyarakat? Bagaimana menurut pemuda? Benar apa enggak? Jadi si peneliti mencoba memastikan secara triangle tadi dari beberapa sudut tadi jawaban yang benar itu apa. Tapi dalam hal ini agak susah. Susahnya apa? Mereka harus equal. Jadi kesempatan ngomong, menyampaikan pendapat itu sama. Jangan sampai nanti kepala desa mendominasi jawaban itu. Nah, itu kan harus pintar-pintar mengelola seperti itu. Pak RT, semuanya sudah tersedia sampah, banyak itu ya, tempat sampah. Oh enggak, di sini enggak. Ada yang masih apa membuang sampah apa seenaknya. Nah, itulah kualitatif itu. Jadi kalau satu objek tidak sesuai dengan data, maka gagal. Jadi umpamanya bagaimana mengelola sampahnya? Sudah ada tempat sampah, semuanya sudah membuang sampah. Tapi kalau ada satu orang secara kualitas, dia katakan tidak. Masih ada kok yang membuang ke sungai, ada yang membakar sendiri. Berarti data itu salah. Berarti tidak bisa membuat generalisasi, membuat kesimpulan bahwa semuanya dalam membuang sampah sudah di tempat tempat sampah itu. Karena apa? Ada yang satu yang tidak. Jadi contoh umpamanya di Indonesia itu tidak diperkenankan merokok di lingkungan ruang kuliah, banyak gitu ya ya. Tapi setelah ada satu orang, satu saja yang merokok, berarti gagal data itu. Jadi kualitatif itu bukan karena jumlah, tapi karena kualitas data. Jadi kalau datanya satu itu tidak, berarti gugur data itu. Itulah yang dipakai untuk triangulasi. Jadi dikumpulkan mereka. Jadi contoh tadi, jadi ini di belakang saya lihat nggak ada contoh-contoh kasus ya. Jadi contoh banyak apakah
Dalam pengolahan sampah di Kelurahan Keraton ini semuanya sudah ke TPST. Kan gitu kan ya. Tapi kalau ada satu yang tidak, Mbak, satu tidak, itu berarti gugur data itu. Jadi ini sekali lagi kualitas data itu. Nah, susahnya kualitatif itu ya tidak karena N data, tidak karena populasi, tidak karena apa sampel, tidak ada hubungannya seperti itu. Yang penting kualitas data itu bisa dipercaya. Kamu baca kualitatif lagi Pak Moleong, bukunya Pak Moleong, kualitatif itu. Ya, baik, Prof. Moleong, bukunya Orange, itulah kira-kira. Saya kira itu Mbak Moderator saya sampaikan. Ini kamu pernah melakukan penelitian kualitatif? Ainun? Untuk Belum. penelitian kualitatif selama ini cuma sekedar dari studi literatur saja, Prof. Oh, itulah. Kalau tadi saya tanya modelnya apa? Ada model kualitatif fenomenologi, ada model eh, aktualisasi, model Moleong, model Bogdan, banyak sekali kualitatif itu yang dipakai untuk mendekati agar data itu valid, benar gitu kira-kira. Oke, makasih saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Ketut Prasetyo MS atas saran yang telah diberikan. Selanjutnya yakni penyampaian masukan dan saran oleh dosen pembimbing serta pengurus 3 untuk Ibu Dian Ayu Larasati, SPD, MSc, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Pak Ketut, terima kasih sudah memberikan banyak sekali masukan dan saran. Untuk moderator ya, yang tidak hadir tidak perlu disebut ya, karena beliau Bu Muza tidak bergabung dalam room Zoom, itu yang pertama. Kemudian ini bukan FGD ya, ini ujian seminar proposal gitu ya. Kalau FGD itu kan beda gitu ya. Kemudian Ainun apa tidak sebaiknya menggunakan metode kuantitatif supaya Anda lebih mudah? Toh juga kualitatif Anda juga nampaknya belum terlalu paham begitu ya. Baik, Bu Dian. Bagaimana Ainun? Iya, nanti saya akan ganti. Pripun pakai kuantitatif agak-agak tidak paham ini. Karena apa namanya? Terkait dengan sampah ya, itu kan TPST. Kemudian menggunakan kuantitatif kalau menurut saya. Tapi kalau Ainun mau deep interview untuk menemukan hal-hal yang belum terungkap secara mendetail ya, atau seperti apa, mungkin alasan mengambil kualitatif itu apa itu ya? Baik, Bu Dian. Kenapa kok ngambil kualitatif? Karena saya ingin tahu terkait peran masyarakat di TPST Desa Kraton tadi, terus ingin mengetahui jikalau peran masyarakat tadi belum terrealisasi di Desa Kraton, saya ingin mengetahui lebih dalam tentang hambatan yang ada di desa situ. Sebenarnya yang ingin diketahui juga tidak ini ya, tidak terlalu mendetail ya, hanya ingin mengetahui hambatan ya, betul ya. Tadi ditanya Pak Ketut, peran dan partisipasi masyarakat itu bedanya apa ya? Kalau peran masyarakat itu lebih ke fungsi dan tanggung jawab. Tapi kalau partisipasi masyarakat, bagaimana Anda melihat keterlibatan atau aksi nyata dari masyarakat terkait dengan TPST ini? Kalau peran itu ya terstruktur, tapi kalau partisipasi itu jauh lebih dinamis dan proaktif.
Jadi bedakan ya. Contoh kalau peran masyarakat itu peran menjadi ketua RT. Nah, itu peran ya. Kalau partisipasi menghadiri rapat warga, ikut aksi bersih lingkungan, kemudian ikut membersihkan sampah secara gotong royong. Nah, itu merupakan partisipasi ya. Anda maunya peran atau partisipasi? Lebih ke Kalau peran itu lebih ke apa yang diharapkan dari dilakukan oleh satu individu. Tapi kalau partisipasi itu apa yang sudah dilakukan gitu loh. Anda mau peran atau partisipasi ini harus jelas karena tadi ada ketidaksinkronan, di depan itu peran ternyata isinya partisipasi. baik Bu Dian, nanti saya perbaiki kembali. Nah, ya perbaiki itu peran atau partisipasi? Partisipasi Bu. Ganti partisipasi ya. Ini direkod kan ya. Jadi nanti partisipasi kemudian tetap kualitatif. Untuk metode mungkin nanti bisa saya pertimbangkan kembali Bu. Masih mau dipertimbangkan kembali. Iya Ibu. Waduh. Pak Mungkin Ketut, ya mohon izin Pak. Ini kalau saya lebih ke kuantitatif saja Pak daripada kualitatif. Ini tadi tambah ribet ini. Pripun Pak? Ya, lebih baik ke kuantitatif, Ainul, hingga kuantitatif deskriptif. Jadi berapa persen dari masyarakat desa Keraton, katakan aja yang eh, perannya itu partisipasinya itu tinggi, yang sedang, yang rendah. Kesimpulannya Iya. kan ke sana, Ian. Enggak, itu malah Nah, lebih jelas Ainun. jelas. Nah, ukuran tinggi sedang rendah katakan aja partisipasinya apa? Membuang sampah, kemudian memelihara TPST dalam bentuk setiap harinya itu katakan aja mengosongkan dalam konsep zero waste itu kan tempat sampah itu kan harus kosong, tidak boleh menumpuk dan lain sebagainya. Itu peran masyarakat itu kan cari variabel peran masyarakat itu apa banyak kaitannya dengan bakal partisipasi banyak memelihara tadi tempat sampah, kemudian me, memelihara itu dalam arti banyak setiap minggu membersihkan tempat sampah itu. Kemudian, nah itu kan dilihat per individu dalam desa itu. Jadi berapa persen yang partisipasinya itu tinggi, berapa persen partisipasinya rendah. Kalau dibuat skor katakan aja 0 sampai 100, yang tinggi itu katakan aja 70 sampai 100, yang sedang 70 sampai 40, kurang dari 40 partisipasinya rendah. Kan gitu, langsung mudah dipakai untuk membuat satu kesimpulan. Jadi kesimpulan terakhir kan banyak ini, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton sebagian besar katakan aja 80% masyarakat Desa Kraton tinggi partisipasinya atau sebaliknya kan gitu Budian. Kalau menurut saya. Iya, saya juga setuju begitu Pak Ketut. Ya. Nggih, saya juga Ya, setuju dengan begitu karena itu nanti akan penelitiannya kan lebih mudah dan lebih cepat. nggak usah triangulasian langsung Ya. mengedarkan instrumen wawancara atau instrumen isian dan observasi mengumpulkan Ya. data kan kemudian. Nggih. Ya, baik Bu Gitu Dian. saya kembalikan. Nggih, baik. Saya rasa lebih mudah begitu Mbak Ainun ya. Nanti untuk selanjutnya
menunggu masukan dari Bu Muza lalu revisi-revisi ya. Supaya Baik, tidak naik cepat ya, tidak menghilang-hilang terus ya. baik Bu Dian. Ya. Karena biasanya habis ujian menghilang, Pak. Jadi nanti biar dia ujian sendiri dengan Bu Muza, kemudian nanti baru ke saya dan Pak Ketut. Oke. Mana menghilangnya Inun? Kamu Mboten Hah? menghilang kok, Pak. Hah? Mboten menghilang kok, Pak. Oh enggak, ya wes. Pokoknya revisinya harus cepat. Kalau lebih dari 3 bulan, maka Anda harus sempro ulang. Aturannya akademik begitu ya, Ainun ya. Ya. Baik Bu Nanti Dian. akan membuat janji dengan Bu Muza kapan ujiannya begitu. Oke. Saya kira dari saya cukup, nggih. Moderator, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ketut. Oke. Iya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Dian atas saran dan masukan yang telah diberikan. Baik, seminar proposal oleh Saudari Ainun Hafidatul telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rian dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan teman-teman. Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih. Ya. Halo, nggih. terima kasih Bapak Ibu. Finli.